Baik, Bante, pertanyaan dari Pak Roy SH. Bante, saya ada pertanyaan. Apabila dalam pergaulan berteman muncul teman-teman yang negatif, misalkan suka ngomongin jelek orang, atau hal-hal negatif, ataupun ada teman yang sering datang mengeluh terus, bagaimanakah kita harus bersikap? Apakah pergaulan yang mendatangkan negatif itu dihindari saja atau dihadapi terus? Karena kan bila yang masih mau mengembangkan ketenangan batin, terkadang tidak mudah menghadapi itu setiap hari. Mohon bimbingannya Bante Ya, Anumodana. ya. Jadi kita ini berkumpul dengan banyak orang juga ya. Jadi banyak juga ilmu-ilmu yang bisa kita ambil dengan siapapun kita berkumpul dan bergaul. Mau ketemu dengan orang yang jahat, kita juga bisa belajar supaya tidak jadi jahat. Kan kita bisa melakukan itu. Kalau ketemu orang yang baik, semoga kita bisa menjadi baik seperti orang itu. Nah, cuma kalau kita posisinya itu tidak mampu untuk tinggal bersama dengan orang-orang yang tidak baik, ya tidak untuk kita berkumpul bergaul dengan orang-orang yang seperti itu. Ini kan semuanya tergantung pada kemampuan kita. Jadi sadar pada diri kita mampu. Ya, kalau kita mampu silakan saja kumpul dengan siapapun, tidak ada masalah. Misalnya ada istilahnya topong rame. Topong rame itu bertapa, bermeditasi, tirakat di tempat yang ramai. Bagi orang yang hatinya sudah kuat, kokoh, tempat ramai dia tidak ada masalah apapun. Dia tidak akan terpengaruh oleh kondisi apapun yang ada di sekitar itu. Mau kondisinya kayak apapun bisa. Tapi kalau misalnya orangnya itu masih goyah, belum kuat, belum kokoh, kemudian topong rame, saya yakin orang itu akan kentir terbawa arus. Jadi kadang-kadang kita ketemu dengan orang teman-teman yang tidak baik. Misalnya dia seorang peminum. Kita ditawarin minum-minum. Kita ngomong, oh tidak, maaf, saya tidak minum. Ya, pertama mungkin bisa begitu. Besoknya lagi kumpul-kumpul. Bante itu commute Bante. Belum di-unmute ya Bante. Bante, Bante Teja. Halo Bante. Itu masih di-mute Bante. Rasa Bante. sungkan. Ya, sudah Bante. Ya. Tadi Ada commute Bante. rasa sungkan. Hah? Tadi commute. Suaranya nggak muncul tadi. Waduh. Jadi diulangi lagi ya. Dari mana ini? Jadi gini, kita ngelihat dari kemampuan kita sendiri. Dari topong rame ya. Jadi lihatlah kemampuan kita. Kalau memang kita itu kuat, kokoh, mau topong rame di tempat rame, mau meditasi, mau tinggal di sana, tidak ada masalah. Karena kita kokoh. Tapi kalau kita tidak kuat, tidak kokoh, kemudian tinggal di tempat yang rame, banyak yang masalah di sana, lambat laun pasti kita terbawa arus. Kita harus memiliki kesadaran kemampuan kita ini sejauh mana. Kalau diri kita sendiri tidak mau mengetahui, menyadari kemampuan kita di mana, sejauh mana, ya kita yang repot juga. Kita kumpul bergaul dengan siapapun, akhirnya bisa terbawa arus kalau kita tidak mampu. Nah, jadi begitu kita istilahnya tinggal di tempat ramai dan batin kita kuat kokoh, kita bisa mencerahkan mereka. Tapi kalau kita tidak mampu bertahan, kita bisa menjadi seperti mereka. Apalagi di dunia timur sini kan, orangnya sungkanan, engganan gitu kan. Begitu berkumpul dengan seorang peminum di tempat yang ramai, suka minum minuman. Ditawarin sekali, mungkin kita nolak. Mohon maaf, saya tidak minum. Ditawar besok lusanya ada pesta-pesta lagi, mungkin kita nolak masih bisa. Mohon maaf, tidak, ajaran saya tidak mengajarkan untuk minuman keras. Itu menyebabkan lemahnya kesadaran. 3 kali ditawarin lagi, lama-lama kita nolak terus-terusan, tidak enak.
sungkan lah, enggan lah. Akhirnya udahlah sedikit aja enggak apa-apa. Kalau sedikit kan enggak apa-apa toh. Akhirnya karena sungkan kan ya udahlah sedikit loh ya, sedikit enggak banyak kan. Oke, sedikit. Begitu sedikit diminum, ngobrol-ngobrol lagi, ayo sedikit lagi lah. Sedikit-sedikit lama-lama jadi banyak juga. Akhirnya lama-lama kita menjadi seperti mereka juga, menjadi peminum juga. Mosok kita terus yang ngasih gratis sama kamu, sekali-kali kamu yang membeli untuk kami, untuk kita semua, masa terus-terusan kita yang ngebosi gitu kan, akhirnya kita yang membeli gantian, kan terus-terusan minum miliknya orang juga nggak enak, akhirnya lama-lama kita menjadi seperti mereka. Jadi dengan siapapun kita berkumpul, bergaul, kalau kita tidak memiliki batin yang kuat, kokoh, kita akan menjadi seperti mereka. Tapi kalau seumpamanya kita ini sadar, oh saya belum kuat, saya belum mampu untuk berkumpul bergaul dengan orang-orang itu. Nanti kalau saya kumpul dengan orang seperti itu, saya akan menjadi seperti mereka. Akhirnya kita belajar untuk mengendalikan diri. Carilah tempat yang nyaman untuk kita berlatih, cari yang sunyi, yang sepi, yang nyaman untuk kita berlatih. Kalaupun kita mencari teman-teman yang seperjuangan, mencari kalian kita, gitu kan. Begitu kita mempraktekkan itu, mulailah mampu memiliki keyakinan yang kuat, yang kokoh, batinnya kuat, mampu bertahan. Setelah kita mampu bertahan, mau bertapa di tempat sunyi, sepi, mau di tempat yang ramai, tidak ada masalah bagi kita, gitu ya. Jadi kita bisa belajar dari hal-hal yang tidak baik untuk supaya kita tidak meniru seperti mereka. Tapi kita juga bisa belajar dari orang-orang yang baik supaya kita bisa menjadi baik seperti mereka. Di dalam diri orang yang berpikir positif, tidak ada yang negatif. Semuanya itu baik. Tapi di dalam diri orang yang berpikir negatif, tidak ada yang positif. Di dalam diri orang yang bermasalah, semuanya tidak ada yang benar. Di dalam diri orang yang tidak bermasalah, maka semuanya tidak ada yang salah. Nah, di dalam diri orang yang bermasalah tidak ada yang benar, tapi di dalam diri orang yang tidak bermasalah, ya semuanya ya baik-baik aja. Dan karena baik dan tidak baiknya, salah dan tidak salahnya itu ada dalam diri kita bagaimana menyikapi segala sesuatu yang terjadi di sekeliling kita. Jadi kita sudah tahu jelas, oh ini baik, ini tidak baik, ini teman yang baik, ini tidak teman yang tidak baik. Kalau kita tidak mau, ya jangan kumpul dengan yang tidak baik, kumpulnya yang baik-baik. Walaupun kita juga tahu loh di dalam Manggala Sutta itu kan apa asewana cak balanang pandita nanca sewana puja cak pujanianang etamanggalam utamang, tidak bergaul dengan orang yang tidak bijaksana, bergaul dengan orang yang bijaksana, menghormat pada yang patut dihormat adalah berkah utama. Jadi cari teman-teman yang baik supaya kita bisa mendapatkan hal-hal yang baru untuk kita berproses dari waktu ke waktu menjadi semakin bijak, semakin bajik, dan semakin mampu mengikis semua kotoran batin dan semakin dekat dengan tujuan hidupnya, yaitu merealisasi kebahagiaan tertinggi. Begitu ya. Terima kasih. Selanjutnya Bante, pertanyaan dari saudari Li. Nama mudanya Bante ingin bertanya, Bante, bagaimanakah cara melatih kesabaran sehingga bisa seperti tanah yang tadi, Bante? Terima kasih. Hidup ini sudah pahit dan tidak perlu menambah pahitnya hidup dengan menanam hal-hal yang buruk. Sebenarnya sih kalau menurut Bante, menurut saya loh ya, tidak ada orang yang jahat sama kita. Kita tidak akan memetik sesuatu yang bukan tanaman kita. Jadi tidak ada yang jahat sama kita, itu tidak ada. Kalau ada orang yang jahat sama kita, menandakan kita ini pernah melakukan keburukan. Ya, karena dia lengah, mungkin dikuasai kuasai marah, ya dia melakukan kejahatan-kejahatan.
Tapi kalau kita ini memiliki pelindung kebajikan, ya walaupun ada orang yang menjahati kita, ya tidak akan kita memetik. Karena apa? Karena kita punya kebajikan yang melindungi kita. Tapi kalau kita pernah melakukan keburukan, waktunya matang, ya mau dijaga bodyguard, mau di dalam rumah, mau di dalam bunker, mau di puncak gunung, di lembah, mau di mana saja. Tidak ada tempat untuk bisa lari sembunyi dari perbuatan yang waktunya matang. Tak peduli perbuatan itu baik ataupun buruk. Kalau sudah waktunya matang, matang. Nah, kalau yang Bante alami itu ya karena Bante sendiri sudah sering mengalami itu. Ya jatuh bangun, karma buruk berbuah, ya berbuah lagi. Cuma yang menjadi pengendalian diri kami kan istilahnya saya sekarang pakai jubah, saya sekarang bundulan. Kalau kemudian melihat jubahnya yang dipakai kemudian marah-marah kok rasanya kurang elok. Jadi ini menjadi sebuah pengendalian diri. Wis gundulan sampai istilahnya itu kuman aja mau nempel pleset, masa kita masih pengen emosi menanggapi dengan hal yang buruk. Kalau dengan orang-orang seperti itu aja kita tidak mampu mengalahkan, artinya itu kita masih menanggapi, gimana kita punya waktu untuk mengurusin batin kita sendiri. Jadi istilahnya itu begitu saya fokus pada tujuan hidup saya, apa yang harus saya lakukan. Begitu saya fokus pada tujuan hidup saya, pada saat ada macam-macam berbuah, matang-matang, das-des, 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 ya saya terasa juga, merasakan juga ya. Ya namanya juga masih hidup, punya rasa. Tapi ya itu tadi, saya tidak mau meladeni itu. Kalau saya meladenin itu, nanti saya ini merespon itu, jadi bukan lagi fokus pada tujuan hidup saya dan apa yang harus saya lakukan, malah ngurusin hal seperti itu, tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya. Hidup saya, tenaga saya sia-sia hanya ngurusin masalah-masalah seperti itu. Nah makanya supaya tidak waktunya habis ngurusin itu, fokus saja. Kita berpikir apa yang bisa saya berikan, apa yang bisa saya lakukan, supaya mereka bahagia, semua orang, semua makhluk bisa berbahagia. Jadi ada yang saya takutkan dalam hidup saya, di mana saya tidak lagi bisa berbuat baik. Saya tidak bisa menyempurnakan paramita saya. Itu yang saya takutkan. Jadi selama saya masih hidup, saya bisa melakukan kebaikan, sesuatu yang berguna bermanfaat, ya saya akan lakukan. Itu. Walaupun ya memang resikonya karma buruk yang pernah saya tanam tetap akan berbuah. Saya tidak akan lari. Saya akan hadapi itu. Karena itu adalah tanaman saya, milik saya, perbuatan saya. Mau lari sembunyi kayak apapun juga tidak akan mampu untuk lari, untuk sembunyi kalau memang waktunya matang. Jadi yang saya bisa lakukan bukan lari. Kalaupun lari mungkin bisa aja sih sembunyi gitu. Tapi yang waktunya berbuah ya berbuah. Salah satu contohnya, dulu tahun 2011, saya eh, apa tahun 2007 saya pindah ke Surabaya dari Jakarta Barat ke Surabaya. Karena saya berpikir Surabaya ini banyak umatnya tapi tidak ada biku yang tinggal menetap di Surabaya. Kan sangat disayangkan. Alangkah baiknya kalau ada biku yang memang benar-benar tinggal di sana, bisa mengabdi, membina di sana, begitu pikir saya. Nah, tapi namanya juga banyak orang, banyak pikiran, banyak keinginan, segala macam kan repot juga jadi biku di dalam kondisi seperti itu. Nah, pada saat itu saya berpikir untuk mencari tempat yang nyaman. Ketemulah Wonosalam, ya, di Wonosalam. Jadi saya tinggal di sana. Waktu pertama kali masuk di hutan di lereng Gunung Anjas-Moro, saya cuma mikir, saya kalau tidak mampu menyesuaikan dengan kondisi apa yang ada di alam ini, saya akan terlempar dari alam ini, tidak akan bisa tinggal di sini. Tapi kalau saya bisa menyesuaikan dengan apa yang ada di alam ini, maka saya akan mampu nyaman tinggal di sini. Kalau di sana, di tengah hutan itu saya berpikir untuk makan hotdog, yang ada adalah telo godok, ketela godok.
Tapi kalau kemudian saya berpikir mau makan sahat, yang ada kemungkinan besar ya adanya cuma telur dadar. Jadi tidak usah nyari yang tidak ada, maksudnya itu. Apa yang ada itulah yang dimakan, yang dinikmati. Nah, waktu saya tinggal di sana, sinyal juga jarang ada. Waktunya karena berbuah ya berbuah. Ada yang pernah ngomong sama Bante, wih Bante sekarang tinggal di sana melarikan diri ya. Saya pikir, mana bisa sih saya melarikan diri kalau memang waktunya matang ya matang lah. Mau tinggal di sini pun juga waktunya matang-matang. Ternyata baru ngomong begitu, duer, rame. Oh, Bantinya begini, begitu katanya. Informasi melarikan diri tinggalnya di sana. Kalau biku tinggal di hutan itu padahal banyak wihara tinggalnya di hutan itu tidak sesuai dengan aturan segala macam. Orangnya gempar, umatnya gempar. Pikir-pikir, ngapain kalian ngurusin saya yang saya harus tinggal di hutan, nyaman tinggal di hutan begitu kan, pikir saya. Jadi udah tinggal di hutan kayak gitu pun juga waktunya matang-matang juga. Gitu. Jadi sudah, Bante kok begini-begini. Apakah Bante tinggal di sana tidak sepengetahuan Sangga? Oh, kalau tidak sepengetahuan Sangga, mana bisa juga saya tinggal di sini. Saya ini tinggal di sini juga karena ada izin dari Sangga juga. Makanya saya tinggal di hutan kayak gini. Saya merasa nyaman, saya merasa merdeka, saya di sini bisa belajar, bisa praktek Dharma dengan lebih baik. Seperti itu. Jadi istilahnya perlu tahapan untuk latihan, dan terus berlatih. Dan saya juga mikir-mikir tidak perlu lari, ngapain juga lari kalau memang waktunya berbuah ya berbuah. Tapi setidaknya walaupun berbuah tidak langsung ke saya, melalui orang lain ngasih tahu ke saya kok begini begitu gitu kan. Nah, makanya dari itu Ibu saudara sekalian, kalau kita tidak mau memetik hal-hal yang buruk atau bahkan sering-sering metik yang buruk-buruk, ya janganlah menanam hal yang buruk-buruk. Tapi yang harus diingat, dikala kita melakukan kebaikan, maka keburukan juga bisa menyertainya. Kalau menanam keburukan, tidak ada kebaikan yang menyertainya. Nah, pada saat Ibu saudara sekalian datang pergi ke wihara, ke tempat ibadah, baik enggak? Baik. Tapi bukan sebuah jaminan begitu kita ada di tempat ibadah, tidak mikir yang buruk-buruk. Bukan sebuah jaminan. Dikala kita baca parita, mulut kita bersuara suta-suta, belum tentu pikiran kita ini sadar dan kemudian tidak timbul kotoran batin. Sedang bersuara suta, tapi pikiran kita juga bisa karena kelemahan kelingahan kita muncul kotoran batin. Gitu. Makanya kalau baca parita benar-benar baca parita, kalau meditasi benar-benar meditasi. Jalanilah hidup saat ini, sekarang ini, berikan, lakukan terbaik. Dan itulah yang membuat nanti kita akan mampu menjadi lebih baik, bertahan dan terus bertahan di dalam goncangan karma buruk yang waktunya matang gitu kan. Tapi kalau kekuatan kebajikan kita ada, pasti juga begitu karma buruknya berbuah, segera akan mampu teratasi. Jadi begitu waktu tahun 2011 saya tinggal di Wonosalam itu, ya masih ada umat yang memberikan perhatian, memberikan makan tiap hari. Ibu Madesari itu waktu itu ikut berwasa dan tinggal di sana, Ibu Madesari dengan anak-anaknya. Ya, saya ucapkan banyak terima kasih kepada kepada beliau dan keluarganya yang ya waktu di dalam kondisi begitu kita masih ada yang menyupport, mendukung sehingga bisa nyaman tinggal di sana. Ya walaupun ya di sana benar-benar kita merdeka, pagi, siang, sore, malam meditasi aja. Jadi kita benar-benar lebih banyak waktu untuk mengurus batin kita sendiri. Gitu supaya kita mampu menjadi kuat, kokoh, teguh di dalam arus seperti apapun kita tidak akan mudah tergoncang. Begitu ya. Baik, terima kasih. Halo? Kok berhenti? Ya, Ceririn mau tanya secara langsung nanti. Silakan Oh, Ceririn.
Oh iya, Bante, maaf Bante, ini sebenarnya nggak urgent, cuman tadi bersangkutan dengan amarah ya Bante ya. Maksudnya cara mengontrol Ya. marahan. Beberapa orang tuh kan marahnya dipendam Bante, kan nggak kelihatan gitu. Hmm. Bagaimana caranya agar, maksudnya pada saat itu kita marah gitu loh, tapi karena nggak bisa mengekspresikan, jadinya menjadi dendam gitu loh. Itu gimana cara mengatasinya Bante? Karena kalau dendam ini apa ditimbun ya Bante ya, itu akan mengerikan sekali. Maksudnya untuk kitanya juga capek, juga sakit sendiri. Lalu lama-lama misalnya di kepala kita tuh muncul kayak kersing-kersing gitu, kayak nyumpain orang gitu. Gimana Bante caranya mengatasi? Ya, makasih Bante. Anumerah. Baik, terima kasih. Ini permasalahannya ini sudah jangkiti diri kita sehingga kita dikuasai kondisi yang tidak baik. Dengan dikuasai hal itu kita bahagia enggak? Pasti kita tidak bahagia. Siapa yang tidak ingin terbebas dari penderitaan karena menyimpan pikiran-pikiran seperti itu? Tentu semuanya ingin terbebas dari kondisi pikiran-pikiran seperti itu. Kalau kita mencintai, kalau kita menyayangi hidup kita. Kecuali kalau kita tidak mencintai, menyayangi hidup kita, kita akan memelihara borok itu, penyakit itu. Yang akhirnya kita setiap hari, setiap waktu tidur dengan borok itu, dengan penyakit itu. Kita menderita pagi, siang, sore, malam, pagi, siang, sore, malam. Maka karena itulah kalau kita memang benar-benar mencintai, menyayangi hidup kita, hal-hal yang buruk-buruk itu pasti kita ingin buang, singkirkan. Kita ingin melepaskan itu semua. Makanya sabi sata kalau kita membaca Brahma Wihara, ahang sukito homi niduko homi awero homi abya pajo homi aniku homi suki atanang pariharami. Semoga aku berbahagia, bebas dari derita, bebas dari membenci dan dibenci, bebas dari menyakiti dan disakiti, bebas dari derita jasmani dan batin. Semoga aku dapat menjalankan hidup dengan bahagia. Yang artinya kalau kita menyimpan kebencian atau melakukan tindakan buruk, itu tandanya kita tidak mencintai, menyayangi hidup kita. Karena itu akibatnya akan kembali kepada diri kita sendiri. Nah, maka kalau kita mencintai, menyayangi hidup kita, sebisanya, semampunya untuk tidak melakukan hal-hal yang buruk. Kalau ada orang melakukan tindakan buruk karena karma buruk kita waktunya matang, ada orang lengah membuat matangnya itu, ya kita punya kesadaran, kesabaran yang kita harus praktekkan. Nah, kalau sudah menjangkiti, Bante, kalau sudah menjangkiti diri kita, belajarlah untuk mengangsur, mengikis itu. Dikikis. Mulailah kita baik, bertegur sapa, mampu memaafkan. Ya, jangan disimpan, disimpan. Ini menyimpan penyakit lama-lama itu bagikan eh, gunung Merapi, meledosnya luar biasa. Kalau sudah meledos gitu, meledak gitu, yang kemarin kita ceritakan, yang bulan lalu kita ceritakan, yang tahun-tahun lalu diceritakan. Kamu ya tidak ngerti kalau selama ini saya ini bersabar sama kamu. Kemarin kamu berbuat begini begitu, bulan lalu begini begitu, tahun lalu begini begitu, kamu melukai, menyakiti saya segini. Ini karena kita menyimpan itu semua. Nah, Ibu Bapak Saudara sekalian, hidup tidak pasti. Tapi kematian itu adalah hal yang pasti datang dalam kehidupan kita. Dan datangnya nggak tahu pastinya kapan. Bisa ntar malam, bisa besok lusa, bisa bulan depan, tahun depan. Apalagi karena ada corona ini. Kapan-kapan kesabar corona bisa kita. Lebih baik kita tidak punya musuh, tidak memendam apapun yang buruk dalam diri kita. Makanya kemarin saya waktu kumpul-kumpul, mau pergi ke suatu tempat dengan umat di sini, saya tanya sama beliau, Mas, saya ini ada masalah apa ya dengan orang-orang di sini? Kalau memang
ada masalah, saya ini mau selesaikan. Saya tidak mau hidup saya itu menyimpan masalah dan nanti ada corona nyamber itu saya masih ada masalah gitu kan. Saya ingin hidup damai, pergi pun dengan damai tanpa ada masalah dengan siapapun. Jadi kalau ada orang yang tidak suka sama saya datangi, saya baiki dia. Biasanya sih saya begitu orangnya. Oh ini orang ini tidak senang sama saya. Oh datangi, tempelin dia, deketin dia. Pasti luluh juga. Tapi menempelnya itu bukan kita mau mengajak tengkar, gegeran. Kita aja ngobrol, kita baikin dia. Ya, kalaupun kita misalnya menurut dia buruknya kita di mana, ya kita memperbaiki diri lah. Dia akan menunjukkan harta karun bagi kita tentang keburukan kita, tentang kejelekan kita kalau misalnya ada seperti itu. Ya, jadi memang perlu untuk kita ini terus belajar dan terus belajar. Hidup ini tidak gampang untuk dijalani, tidak mudah. Tapi kan kita ini punya pedoman. Pedomannya Dharma. Yang kita tiru, yang kita contoh itu guru agung kita. Jeng Pangeran Siddhartha. Sang Buddha itu Pangeran Siddhartha itu putra mahkota. Beliau meninggalkan semua itu karena cinta kasihnya kepada kita semua. Mencari jalan supaya bebas dari penderitaan. Seorang pangeran rela meditasi, menyiksa diri, hanya untuk karena dorongan cinta kasihnya kepada kita semua. Lantas kita ini sudah diketemukan Dharma yang menjadi solusi bebas dari penderitaan. Kenapa tidak mau menjadikan beliau sebagai contoh teladan kita? Tidak mau menggunakan Dharma sebagai pedoman hidup kita untuk bisa bebas seperti halnya beliau, seperti halnya yang beliau harapkan kepada kita. Jadi cobalah sudah, tidak usah dipendam yang jelek-jelek itu. Selesaikan supaya kita tidurnya, bangun tidur juga enak. Mau tidur tidak punya beban, bangun tidur pun juga tidak ada beban. Kita menjalani hidup dengan happy dan tetap berusaha untuk memberikan yang terbaik. Bukan nanti, tapi sekarang, saat ini. Saat demi saat, berikanlah yang terbaik. Tidak peduli orang mau ngomong apa, namanya orang logia dharma. Mau kita baik atau tidak baik, itu tetap aja akan ada orang yang suka dan tidak suka. Itu. Tapi kalau kita yang jadikan pedoman itu sesuai dengan dharma, sudah lakukan aja. Mau ada orang senang tidak senang itu masalah dia, bukan masalah kita. Yang pastinya ini memang benar. Ini yang diajarkan oleh guru agung saya dan inilah yang harus saya praktekkan dalam kehidupan ini. Kalau memang itu baik, berguna, bermanfaat, lakukan. Oh, ada orang yang menghina, mencela, mencaci, memfitnah. Udah biarin aja. Tidak usah kita boikot untuk melakukan itu. Kan ada orang-orang yang sudah rajin baik, sudah melakukan kebaikan, ingin merubah dirinya menjadi lebih baik. Begitu kita sudah bertekad untuk menjadi lebih baik, ada yang komentar. Tumben ya kamu datang. Apa dunia ini tidak tergoncang dengan kedatangan kamu? Rasanya itu orang enak itu sendirian itu. Ya itu, siapa yang pernah ngerasa begitu? Udah hendak begitu mau berubah menjadi tumben-tumbennya kamu datang, rasanya itu ganjel toh. Gitu kan? Ya sudah, biarin aja dia mau ngomong apa, tetap aja kita harus melakukan itu. Jangan setelah dibilangnya itu akhirnya kita tidak mau datang beneran. Udah mau berubah, ada ondirnya jengkel, saya akhirnya tidak mau datang. Dan ini penyakit kayak gitu banyak sekali orang-orang di sekeliling kita itu. Sudah baik karena disindir menjadi tidak mau melakukan lagi. Dulunya tidak baik, kemudian mulai berubah menjadi lebih baik karena ada yang ngomongin berhenti berbuat baik, berhenti untuk berubah menjadi lebih baik. Nah, kalau menurut saya selama itu adalah baik, benar, berguna, bermanfaat, membawa kebaikan, kebahagiaan, kebebasan dari penderitaan kita dan bagi semua orang, ya silahkan aja dilakukan. Lawang kita ini loh, duduk diem ya diomongin orang. Mau kita berdiri ya diomongin orang. Mau kita jalan, mau kita berbaring, mau kita ngomong begini, ngomong begitu, berbuat baik begini, begitu, akan selalu ada orang yang ngomongi kita. Jadi mohon disadari bahwa di mana kita tinggal, tidak semua orang itu suka sama kita. Bante pun juga sama. Jadi
Itu sudah istilahnya sudah jadi jaga diri lah, jaga-jaga. Walaupun saya berusaha untuk berpikir yang terbaik, bertutur kata, berperilaku, memberikan yang terbaik yang saya bisa, di situ pasti ada orang suka dan tidak suka. Tapi apakah karena ada orang yang suka dan tidak suka, kemudian saya tersanjung dan kemudian semakin giat berbuat baik, atau karena ada yang tidak suka, kemudian saya harus sakit hati dan tidak melakukan itu? Tidak, saya tetap akan melakukan itu. Mau sakit, mau sehat, mau ada orang suka, tidak suka, ya tetap akan saya lakukan itu kalau memang itu sesuai dengan dharma dan membawa manfaat bagi semuanya. Anda boleh berbicara apapun, Anda boleh berpendapat seperti apapun, bebas. Ya, kenapa? Saya tidak bisa mencegah orang-orang itu untuk tidak berpikir, bertutur kata, berperilaku buruk tentang saya. Saya tidak bisa mencegah itu. Yang bisa saya lakukan adalah saya tidak berpikir buruk pada mereka, tidak bertutur kata, berperilaku buruk kepada mereka. Itu bisa saya lakukan. Tapi masalah orang lain mau ngomong buruk, perilaku buruk pada saya tidak bisa mencegah itu. Saya bisa menyampaikan dharma, tapi tidak bisa memiliki wewenang untuk orang itu harus seperti itu. Orang itu bebas menjalani hidupnya sendiri untuk bertanggung jawab dengan kehidupan yang mereka jalani sendiri. Begitu ya. Anumodana Bante, terima kasih banyak. Sami-sami. Ya, Bante, pertanyaan selanjutnya dari Saudara Adi dari YouTube nih. Nah, Bante, kalau dimisalkan kekotoran batin itu seperti debu dan kotoran di atas cermin atau batin, apakah saat kita membersihkan kotoran batin, cara pengamatan dengan bertahap? Apakah pengetahuan wipasana seperti pengetahuan nama atau rupa, anatta, anicca, dan lain-lain akan muncul secara otomatis seiring dengan kebersihan cermin atau batin itu, Bante? Atau kita harus tetap merenungkan pengetahuan itu sembari membersihkan cermin, batin, kita secara bertahap. Selanjutnya, apakah Bante mempraktekkan wipasana dalam kehidupan sehari-hari? Bisa Halo, tolong? Ini yang jelek siapa nih? Pak Adi dari YouTube. Bisa tolong ceritakan beberapa aha moment waktu mempraktekkan wipasana pertama kali? Terima kasih, Bante. Ada lagi, tak? Saya mau tanya tentang pengamatan batin dalam wipasana untuk membasmi kekotoran batin. Bila pengamatan batin kita sudah meningkat sampai pada kekotoran batin yang lebih halus, atau bisa langsung mengamati setiap kekotoran batin yang muncul, apalagi yang harus kita perhatikan dalam pengamatan batin yang lebih maju tingkatannya, Bante. Sebagai catatan, saya tidak melakukan meditasi duduk. Hanya mengamati setiap emosi atau perasaan yang muncul setiap saat, baik emosi yang negatif maupun emosi positif. Demikian, Bante. Bante. Putus, ya. Putus ya, Sam. Ya, terputus Bante kayaknya. Tungguin aja. Atau mau Devi yang jawab? Silakan jawab. Jangan. Jangan. Tunggu Bante kalau gitu ya. Sinyalnya agak jelek ya, koyong-yong di sini ya. Iya, hujan ya enggak? Iya, beberapa hari hujan soalnya. Telkomsel jelek sekali. Oh iya iya, tunggu sebentar ya. Terus Sam di atas ya? Saya di ini ruang anak-anak TK. Oh, signalnya lebih bagus dibanding Dhammasala. Iya, ada masalah agak kurang bagus di sana. Iya, soalnya tadi agak hilang-hilang sih. Signalnya merah tadi, sempat merah, kuning gitu. Wah, mana Bante? Mana? Bantenya join lagi pakai akun apa?
Oh, ini. Mohon maaf, sempat menghilang. Mau diulang pertanyaannya, Bante? Halo? Sudah ya? Mau diulang pertanyaannya? Halo? Ya, halo. Kedengaran, Bante? Mohon maaf, tadi sempat melarikan diri, sinyalnya kabur. Pertanyaannya mau diulang, Kak Bante? Sedikit-sedikit saya tadi kayaknya tahu. Jadi apa tadi ya, tentang Vipassana ya? Diulang lagi aja coba. Karena tadi langsung hilang. Gimana? Iya, saya mau mana nih? Slide 1 tah. Kalau dimisalkan kekotoran batin itu seperti debu dan kotoran di atas cermin atau batin, apakah saat kita membersihkan kotoran batin, cara pengamatan dengan bertahap? Apakah pengetahuan Vipassana seperti pengetahuan nama atau rupa, anatta, anicca, dan lain-lain akan muncul secara otomatis seiring dengan kebersihan cermin atau batin itu, Bante? Ya, jadi kita berpikir secara logika aja ya. Kita punya cermin, kemudian ada debu. Nggak tahu debunya itu tebal atau tipis. Kemudian kita hanya amati saja. Kira-kira itu bisa menjadi bersih tidak? Kecuali kalau istilahnya kita menjaga dengan kesadaran kita cermin yang bersih tadi. Tentu tidak akan membuat cermin itu menjadi kotor. Jadi cerminnya bersih, kita lindungi dengan kesadaran kita. Maka tidak akan ada kotoran yang mengotori cermin itu. Kalau posisinya kita cerminnya ini batin, kita mau melindungi batin yang sudah bersih tadi, tidak tercemar. Dengan kesadaran kita mampu untuk itu. Tapi kalau kesadaran kita lemah, lengah sedikit, mungkin aja bisa masuk kotoran-kotoran batin. Makanya kan di beberapa kesempatan Bante bilang bahwa kotoran batin itu hanya akan muncul bagi seseorang yang dalam kondisi kesadarannya lemah ataupun lengah. Tapi kotoran batin tidak akan muncul bagi orang yang kesadarannya itu baik. Nah, kalau seumpamanya sudah kotor, cerminnya sudah kotor, apakah dengan kita mengamati itu akan bersih? Tentu tidak. Oh, ini kotor. Iya, kotor. Terus mau ngapain? Kalau kita mau bersih ya cobalah dibersihkan pakai apa kayak supaya bersih. Kalau mungkin tebal ya harus digosok dengan kencang dengan alat apa untuk bisa supaya menjadi bersih. Tapi kalau mungkin kotorannya tidak tebal, ya mungkin ditiup aja atau dilap pakai tisu bisa bersih. Nah, kita melakukan meditasi sampai tahapan kewipassana. Itu tujuannya adalah untuk apa? Untuk kalau kita mata itu adalah untuk membuat pikiran kita tenang. Kalau pikiran kita tenang, kita itu sudah tahu, oh ini yang ngendapannya, oh ini bersihnya. Ini ngendap, ini kotorannya itu ngendap itu. Bukan berarti itu bersih. Tapi banyak juga orang yang melakukan meditasi sampai dalam kondisi ini, leremnya, mengendapnya semua kotoran batin, membuat orang berpikir saya sudah sampai. Padahal itu belum sampai. Itu hanya ngendap. Tenangnya luar biasa. Iya, kita mungkin bisa begini begitu. Iya, betul. Tapi itu istilahnya kotoran kita hanya ngendap. Sekali waktu kita aduk atau ternak goncangan, itu akan kotor lagi. Walaupun mungkin kalau kita mau mengaduknya, mau membuat kotor lagi tadi, mungkin perlu goncangan yang kencang misalnya. Tapi ini kondisinya belum bersih. Cuma kita tahu, oh kotornya kayak gini, mengendap semua kotorannya kayak gini. Gitu. Nah, ini kita bisa lakukan untuk melakukan vipassana bhavana itu supaya apa? Kebijaksanaan kita muncul, oh ini toh, kotoran batin saya ini kayak gini toh. Baru kemudian dikikis sesuai dengan kondisi kemampuan yang kita miliki. Yang muncul mana? Selesaikan yang itu, tidak usah nunggu-nunggu yang lainnya yang belum muncul. Mana yang muncul duluan, mana yang itu saat itu juga yang kita harus selesaikan. Itu.
harus selalu berurutan, ini dulu, itu dulu. Kadang-kadang munculnya acak-acakan. Muncul ini, udah selesaikan. Muncul lagi yang lain, silakan disingkirkan. Begitu. Jadi sebenarnya pada saat kita muncul kotoran batin itu, atau batin kita dalam kondisi kita mencapai kondisi kebijaksanaan kita sehingga mengetahui mana yang kotoran batin, mana yang bukan. Pada saat kita sudah diam, pikiran kita diam dengan penuh kesadaran, itu sebenarnya posisinya sudah tidak bergejolak kan. Kita sudah tahu di situ. Tapi tidak hanya sekedar tahu, tapi kita harus ada upaya dengan kebijaksanaan yang kita miliki untuk mengikis kotoran-kotoran batin itu. Sila paribawito samadhi mahabalo hoti mahanisangso. Samadhi paribawita panya mahabala hoti mahanisangsa. Panya paribawita citang samadhiwa asawehi wimucati. Ya, jadi asawehi wimucati yang artinya dengan kebijaksanaan yang kita miliki, kita akan mampu gunakan untuk mengikis sampai habis ya kotoran-kotoran batin itu. Jadi bukan hanya sekedar kita mengetahui, tapi kita harus gunakan, gunakan ini untuk mengikis kotoran batinnya. Gunakan ini untuk mengikis kotoran batin kita. Itu. Kenapa? Karena kita memiliki kebijaksanaan itu. Kebijaksanaan itu adalah istilahnya senjata paling ampuh untuk mengikis kotoran-kotoran batin. Jadi kalau meditasi vipassana bhavana tidak sampai membuat batin kita, kebijaksanaan kita berkembang, dan kemudian tidak mampu untuk menggunakan mengikis kotoran batin, ya akhirnya kotoran batin kita tidak akan terkikis. Tapi kalau istilahnya sudah sampai tahapan itu, kebijaksanaan kita berkembang dengan baik, ini toh yang membuat kita menderita, ini toh luka hati saya, luka rohani saya, batin saya, ini yang harus saya sembuhkan, ini yang harus saya bebaskan. Kita tahu, ini perasaan sebagai perasaan, ini bentuk-bentuk pikiran sebagai bentuk-bentuk pikiran, ini kesadaran sebagai kesadaran. Kita tahu sebagaimana apa adanya itu. Dan semuanya ini sesungguhnya tidak terlepas dari muncul proses tenggelam sebenarnya. Anicca, dukkha, anatta. Makanya dikala kita melakukan praktek meditasi vipassana bhavana, begitu muncul, tahu, muncul ini, berproses begini, tenggelam begini. Kita tahu itu. Lalu kadang-kadang itu muncul gitu setelah kita tahu kemunculannya ini, dia sudah langsung tenggelam lagi. Jadi tidak berkembang, tidak menguasai, tidak mencengkram kita. Begitu mulai muncul, kita tahu. Sudah setelah tahu ini ya sudah sampai di situ langsung tenggelam lagi, tidak sampai berkembang lagi lebih dahsyat lagi. Karena apa? Kekuatan kesadaran kita yang mampu mengatasi itu, mencegah itu untuk tidak berkembang. Itu. Jadi dengan kondisi menyadari anicca, dukkha, anatta itu sebagai sarana untuk kita melihat jasmani sebagaimana jasmani yang terbentuk dari perpaduan unsur mengalami anicca, dukkha, anatta, batin kita juga demikian. Jadi istilahnya ya disitulah nanti kita mengetahui pancakanda, rupa kanda, wedana kanda, sanya kanda, sankara kanda, winyana kanda. Kita tahu selama kanda ini masih bersama-sama kemana-mana bersama yang lain dan kematian terus terulang-ulang. Ya, di dalam praktek meditasi vipassana bhavana, lihatlah jasmani kita sebagaimana jasmani, supaya kita tidak akan timbul keterikatan, kemelekatan, kecintaan dalam diri kita terhadap tubuh jasmani kita, menganggap baik dan memandang orang lain tidak baik, memandang tubuhnya sempurna, orang lain tidak sempurna. Nah, kadang-kadang ini jomblowan-jomblowati itu istilahnya kan menganggap dirinya sempurna, ingin mencari pasangan yang sempurna. Nah, kalau ada orang yang sempurna, pasti mencarinya orang yang sempurna, dan itu bentuk kita. Karena dia pun menganggap kita tidak sempurna, gitu kan. Kalau kita mau menyadari, saya tidak
sempurna. Mencari pasangan juga ya memang tidak sempurna, sama-sama tidak sempurna untuk melengkapi supaya menjadi sempurna. Nah, itu kan. Jadi kondisi jasmani sebagaimana jasmani kita tahu, oh ini loh keberadaan jasmani sebagaimana adanya jasmani saya, sehingga kita tidak terikat melekat dengan tubuh jasmani. Perasaan juga demikian. Sadari ini sebagai perasaan, perasaan tidak kekal. Tahu itu, oh perasaan ini senang muncul, berproses hilang. Oh ganti lagi dengan perasaan penderitaan muncul, berproses tenggelam. Perasaannya silih berganti dan itu terombang-ambing kayak gitu kan. Muncul proses tenggelam, gonta-ganti lah. Kita tidak mau terombang-ambing seperti itu. Memiliki keyakinan, kesadaran yang baik untuk tidak terombang-ambing oleh perasaan. Perasaan sebagai perasaan, lihat sebagaimana perasaan. Nah, kemudian bentuk-bentuk pikiran, kemudian kesadaran indria itu juga diketahui sebagaimana apa adanya. Bentuk-bentuk pikiran sebagaimana apa adanya. Ingatan sebagaimana apa adanya, kesadaran indria. Jadi kita yang harus mendeteksi itu sebagaimana adanya, kemunculannya, keprosesannya, tenggelamannya, itu tanpa kita harus terikat melekat dengan apapun yang muncul berproses tenggelam. Udah biarin aja, kita hanya mengetahui, melihat, menyadari berproses tenggelamnya saja. Dari situlah kita akan terus berlatih sehingga kita timbul kebijaksanaan, timbul pembebasan dari penderitaan di mana kita tidak akan terikat melekat dengan apapun, baik tubuh jasmaninya, perasaannya, ingatannya, bentuk-bentuk pikirannya ataupun kesadarannya. Dan pada saatnya nanti kita belajar untuk memadamkan semua secara bersamaan, dan dari situlah nanti kita tidak akan ada kondisi kesadaran yang mengalami kelahiran dan kematian lagi. Tapi kalau selama kita belum mampu mengetahui, menyadari perasaan sebagaimana perasaan, ingatan sebagaimana ingatan, bentuk-bentuk pikiran sebagaimana bentuk-bentuk pikiran, kesadaran sebagai kesadaran, kalau kita tidak mampu mengetahui itu, tidak mampu memadamkan itu, ya kita tetap aja akan mengalami kelahiran dan kematian secara berulang-ulang. Maka dari itu tugas kita ini bagaimana mengembangkan kebijaksanaan dan kemudian mengikis kotoran-kotoran yang nempel. Nah, kalau sudah tidak ada yang nempel, ya pertahankan sebisanya, semampunya untuk tidak ada lagi yang nempel, gitu kan. Tapi kalau sudah mencapai kebebasan, tentunya tidak akan ada yang nempel, kecuali yang belum mencapai kebebasan. Akan jatuh bangun, kadang nempel, kemudian dibersihkan, nempel lagi. Maka harapan Bante, kalau setiap hari, setiap waktu, setiap saat tubuh jasmani batin kita pakai, maka setiap hari, setiap saat mari kita bersihkan. Jangan bersihkannya sebulan sekali, seminggu sekali aja cuma 5 menit enggak ada. Dan kadang-kadang 5 menit enggak ada aja langsung mengakui, oh saya sudah mencapai begini dan begitu. Padahal ya kita itu istilahnya masih harus berjuang lagi. Tapi tidak perlu putus asa, Ibu saudara sekalian. Kalau kita memiliki kesempurnaan paramita, ya tidak harus dalam kehidupan yang akan datang, tapi dalam kehidupan sekarang kita mampu untuk melakukan itu. Tapi ya bukan hanya keinginan yang dipupuk, tapi paramita yang harus dipupuk, dan usahakan untuk senantiasa mampu memberikan, melakukan yang terbaik. Dan yang terbaik itu adalah menjaga batin kita dengan penuh kesadaran kita. Kalaupun ada kotoran batin, segera digigis supaya kita tidak terjatuh, bangun lagi, jatuh bangun, yang membuat kita mengalami kelahiran kematian yang berulang-ulang. Gitu ya. Baik, terima kasih. Ya, baik Bante, pertanyaan lanjutannya, apakah Bante mempraktikkan Vipassana dalam kehidupan sehari-hari? Bisakah Bante tolong menceritakan beberapa aha moment waktu mempraktikkan Vipassana pertama kali? Terima kasih Bante. Yang saya tahu bahwa apa yang saya lakukan saat ini adalah saat yang yang saya sadari saya melakukan apa yang muncul, ya itulah yang saya lakukan, begitu. Jadi kalau kita melihat praktek kesadaran saya melatih Vipassana itu,
Dari mulai saya bangun pagi, oh saya sudah bangun, buka mata. Setelah buka mata, saya duduk, saya berdiri, saya berjalan, saya mau melakukan ini, saya melakukan itu. Pada saat itulah saya memiliki kesadaran yang saya harus pertahankan. Sehingga terkadang begitu ada sesuatu yang muncul, saya tahu, oh ini rasanya tidak nyaman. Begitu. Apakah yang tidak nyaman ini akan saya pertahankan? Tentu tidak. Saya harus mengatasi kondisi yang tidak nyaman itu. Dan saya tidak pernah menyalahkan kondisi hal yang di luar saya. Saya menderita karena ini, karena itu, tidak. Tapi kita harus mampu mengatasi itu dari diri kita sendiri. Amati saja tiap hari, tiap waktu, tiap saat. Gitu. Tapi ya begitu kita menjalani hidup itu istilahnya, begitu ada sesuatu yang sesuai gitu ya, timbul rasa senang. Oh, timbul rasa senang. Rasa senang ini tidak kekal. Ya, ini nanti akan berubah ini. Kadang-kadang kita ngelihat, ini nanti akan berubah begini, berubah begitu. Ya memang kenyataannya seperti itu, karena tidak ada sesuatu yang mampu bertahan kekal abadi, itu tidak ada. Semuanya akan mengalami kondisi itu pada saatnya. Tapi kita berusaha untuk tidak menderita dengan semua apapun yang selalu berubah. Dengan cara apa? Dengan cara kita memiliki kesadaran dan kebijaksanaan untuk mengetahui, melihat, dan bisa menerima kondisi itu. Makanya kadang-kadang ya saya mohon maaf saja, kadang-kadang saya ini istilahnya juga tidak tahu hari, tidak tahu tanggal. Yang saya tahu cuma siang malam. Yang saya tahu adalah apa yang saya pikirkan saat ini, apa yang saya ucapkan, saya lakukan, saya kerjakan, ini yang saya tahu. Nah, jadi begitu kita sadar apa yang kita lakukan, maka ini tidak memberikan kesempatan bagi kotoran-kotoran itu akan muncul. Karena kita memiliki kesadaran dari apa yang kita lakukan. Tapi begitu kita tidak sadar, sedikit aja, itu sudah langsung aja ada kotoran itu yang muncul gitu. Nah makanya tadi Banti sudah sampaikan, kotoran batin ini tidak melihat tempat. Artinya tiap hari ada di wihara, ya tiap hari juga kalau linknya bisa muncul kotoran-kotoran batin itu. Cuma tergantung dari bagaimana kita setelah muncul kita mampu mengatasi itu. Kalau tidak, ya rasanya juga penderitaan juga. Walaupun penderitaan itu sendiri juga tidak kekal, akan selalu berubah juga. Nah, Ibu saudara sekalian tentu pernah mengalami, dikala kita mengalami tekanan, penderitaan, itu waktu rasanya berhenti. Happy dalam kondisi bahagia, waktu itu rasanya sangat cepat sekali berlalu. Ya kayak sekarang aja 2020, tahu-tahu sudah bulan Juni kita menjalani. Ya kan? Padahal ya jalaninya dari mulai detik demi detik, menit, jam, hari, bulan, ganti bulan, tahu-tahu bulan Juni. Begitu. Nah, makanya cobalah terus berproses. Ya, kita tidak tahu juga sih sampai seberapa kita nanti akan mampu untuk istilahnya mengikis semua kotoran-kotoran batin kita. Tapi saya yakin dengan keyakinan kita, dengan upaya-upaya benar yang kita lakukan, semuanya ini akan mampu kita lakukan. Ya, asalkan kita tidak merasa nyaman di satu tempat dan kemudian kita terikat melekat dengan kondisi yang nyaman. Makanya saya pernah sampaikan, kita ini kadang-kadang merasa nyaman di dalam kondisi yang tidak aman. Merasa tenang padahal itu hanya sebatas tenang, kotoran batinnya belum terkikis. Gitu. Tapi kita merasa nyaman di situ. Nah, tugas kita ini adalah merasa aman dalam kondisi yang memang benar-benar aman. Istilahnya semua kotoran batin kita sudah terkikis. Gitu. Mungkin kalau waktu saya beda dengan kondisi sekarang. Kalau saya dulu kan mutunya sebenarnya awal-awalnya itu mumpung masih muda, kita harus berjuang totalitas. Pagi, siang, sore, malam meditasi, ngurusin batin kita, membebaskan diri kita dari kondisi penderitaan. Kita tidak perlu mau ceramah ke sana kemari kalau diri kita sendiri belum terbebas gitu kan pikir awal-awalnya. Tapi begitu kita datang ke Indonesia, tinggal di masyarakat, ya kita harus membawa manfaat bagi masyarakat. Jadi istilahnya membina diri sendiri juga,
membina umatnya juga. Makanya ya saya istilahnya ngalah-ngalahi lah istilahnya. Ya sudahlah, enggak apa-apa. Saya untuk saat ini mengabdikan semua waktu hidup saya dengan mencurahkan semua yang saya bisa untuk ibu bapak saudara sekalian mengerti Dharma, mempraktekkan Dharma bersama-sama. Karena saya juga tidak menginginkan ibu bapak saudara sekalian salah jalur, kemudian hidupnya menderita. Saya inginnya ibu bapak saudara sekalian mengetahui Dharma dan hidup sesuai dengan Dharma. Kalau sudah bahagia ya sudah, gitu kan. Tapi kalau seumpamanya kita sudah lakukan itu dan ternyata tidak membawa perubahan yang menjadi lebih baik bagi ibu bapak saudara sekalian, ya itu kan kondisinya ibu bapak saudara sekalian yang ini. Artinya bukan saya yang menentukan. Yang menentukan hidup saya adalah diri saya. Kalau menentukan hidup ibu bapak saudara sekalian, ya ibu bapak saudara sekalian sendiri, bukan saya. Begitu. Makanya kita curahkan dengan berbagai macam cara untuk menyampaikan Dharma. Nah, nanti kalau sudah tua ya sudahlah, saya tak juga mengurus batin saya lagi, istilahnya seperti itu. Untuk saat ini mumpung masih sehat, masih kuat, ya udahlah, kelayapan siang malam sampai pagi di jalanan melakukan pembinaan, tidak apa-apa. Tapi saya terus-terusan begini juga nggak mau. Saya terus-terusan begini namanya mati konyol. Ya, jadi harus ada waktu juga untuk bisa memperhatikan batinnya juga. Makanya kadang-kadang di sela-sela di dalam perjalanan kita gunakan untuk meditasi. Ada di tempat, kalau misalnya tidak ada kegiatan ya meditasi, seperti itu. Jadi menyeimbangkan aja, tidak bisa totalitas seperti kalau dulu ada di Thailand, dari mulai jam 3 pagi sampai malam, sampai tengah malam, ya meditasi hanya ngurusin pikirannya sendiri aja. Gitu. Untuk melakukan pembinaan. Tapi begitu kita berpikir untuk melakukan pembinaan, ya kita harus lihatlah masyarakat umat kita ini masalahnya apa. Dan kalau hanya datang ceramah pulang, apakah dengan cara seperti ini solusinya akan selesai? Kan tidak juga. Harus tahu masalahnya yang terjadi di pembinaan. Misalnya, umatnya pendidikannya, ekonominya, apalagi perjodohannya pada kabur semua. Ini karena kurangnya pengetahuan Dharma, kurangnya pembinaan. Ya, artinya kita coba tingkatkan untuk pembinaannya supaya pengetahuan Dharmanya kuat. Nah, syukur-syukur kalau ibu bapak saudara sekalian ada yang mau peduli di dalam pembinaan pendidikan supaya anak-anak kita ini juga bisa menjadi generasi-generasi yang baik, berpendidikan yang luas. Nah, kemudian ya mereka punya kerajinan, keterampilan, segala macam, kita motivasi, kita ajari, supaya ekonomi mereka juga mapan. Kadang-kadang kalau mereka ekonominya tidak mapan, baca parita, pergi ke wihara, pengen cepat pulang. Lawang harus segera pulang karena besok juga harus kerja. Dengar ceramah pun juga tidak benar-benar tenang, karena besok dapur saya ngebul enggak gitu kan. Tapi kalau kita ngelihat ekonominya mapan, ya pastinya kalau datang ke wihara ya bisa benar-benar pikirannya mulai fokus lah gitu. Makanya pernah di zamannya Sang Buddha ada seorang pengembala sapi, pengembala gitu, dia mencari sapinya yang dia lepaskan liar gitu, dia cari-cari, dia tidak ketemu. Tapi melihat masyarakat banyak yang datang berduyun-duyun ke suatu tempat, ternyata mereka mau mendengarkan Dharma. Nah, Sang Buddha mengetahui bahwa pengembala ini akan mencapai tingkatan kesucian. Cuma terhalang dia kehausan dan lapar. Kalau dalam kondisi seperti itu disampaikan Dharma, dia tidak akan menembus Dharma. Maka karena itulah Sang Buddha sampaikan, ini pengembala ini tolong dikasih makan, kasih minum. Nah, setelah dikasih makan, dikasih minum, Sang Buddha sampaikan Dharma. Begitu disampaikan Dharma, akhirnya si pengembala tadi mencapai tingkatan kesucian. Ya, memang itu istilahnya juga ruwet ya, kayak benang kusut gitu. Dharma juga penting, ekonomi juga penting, pendidikan juga penting, ya, dan banyak hal yang juga memang harus diperhatikan. Tapi dengan program-program yang kita lakukan, dukungan ibu bapak saudara sekalian, saya rasa ajaran Buddha akan mampu berkembang di seluruh penjuru Nusantara. Jadi istilahnya
Jangan hanya bangun yang di kota lah. Coba di desa-desa, pelosok-pelosok diketahui masyarakatnya kayak apa, bagaimana butuh apa, begitu kan. Kalau dulu kami programnya itu sebenarnya ingin wihara di Surabaya, kota itu punya wihara binaan di desa-desa. Wihara A punya wihara binaan 3 atau 4 tentang kondisinya kayak apa, bagaimana, butuh apa, ya dipenuhi misalnya kayak gitu. Jadi wihara-wihara di desa pun akhirnya mampu berkembang. Tapi kalau hanya berpikir yang penting punya aku besar, yang penting punya aku megah, mewah, ya tempat kita megah, mewah, tapi tempat yang di tempat lain bisa hilang masyarakatnya, umatnya, gitu kan. Dan itu tidak kita harapkan. Yang kita harapkan ya kita semuanya bisa belajar Dharma, bisa mempraktekkan Dharma, semuanya sama-sama hidup damai, hidup bahagia, maju batinnya. Gitu ya. Baik, Bante. Pertanyaan selanjutnya dari Saudara Peter dari YouTube. Nama budaya Bante, saya mau bertanya, dari semua perbuatan baik, dana, sila, dan samadhi, manakah yang memberikan akibat yang paling besar? Terima kasih, Bante. Semuanya juga besar karena saling berkaitan, saling berhubungan. Ya, jadi besar di bidangnya masing-masing. Jadi kalau misalnya kita berdana, ada karma baiknya. Tapi lebih besar lagi kalau kita berdana kepada manusia. Nah, pahalanya memang lebih besar daripada memberi makan binatang. Tapi akan lebih baik lagi kalau kita bisa berdana kepada orang yang memiliki moral. Kalau di dalam ajaran Buddha kan 5 moral, 8 sila, ada 10 sila atau 227 sila. Kalau kita berdana kepada yang 227 sila ya tentunya jasa kebajikannya besar. Kalau kemudian kita bisa berdana kepada orang yang mencapai tingkat kesucian Cutapana, jasanya lebih besar, Sakadagami lebih besar lagi, Anagami lebih besar lagi, Arahat lebih besar lagi. Kemudian kita membangun sarana umum, jasanya besar. Berdana kepada Sang Buddha besar, Pacceka Buddha besar, sama Sang Buddha lebih besar lagi, kepada Sangga lebih besar lagi. Ya, tapi berdana Abaya Dana itu juga sangat besar sekali jasa kebajikannya. Abaya Dana memberi maaf kepada orang yang pernah berbuat buruk, berbuat salah kepada kita. Artinya kita itu Abaya Dana itu istilahnya kita mampu mencabut kebencian dalam diri kita untuk tidak membalas kebencian dengan kebencian. Tapi kita harus benar-benar cabut, bukan hanya ritual maaf memaafkan, tapi harus benar-benar memaafkan, mampu mencabut kebencian dalam diri kita, dan itu jasa kebajikannya itu besar. Nah, kalau lebih besar lagi dalam menjalankan sila ya 227 sila. Kalau mau lebih besar lagi jasa kebajikannya ya dengan melakukan praktek meditasi vipassana bhavana. Jadi kalau menurut pandangan ajaran Buddha, ketidaklengahan itu adalah kebajikan yang tertinggi dari semua bentuk kebajikan. Meditasi vipassana bhavana itu istilahnya adalah untuk hidup berkesadaran setiap hari, setiap waktu, setiap saat, dan itu jasanya sangat besar sekali, gitu ya. Tapi bukan berarti kalau kita sudah tahu yang besar, yang kecil tidak dilakukan. Kan ada yang ekstrimnya kayak gitu. Tahu yang paling besar adalah vipassana bhavana, baca parita itu bukan level saya. Berdana makan, oh itu bukan level saya. Menghormat sama orang tua itu bukan level saya. Orang tua saya malah kualat dengan saya. Harusnya orang tua nama sekarang sama saya. Itu minca ditikohoti itu ya. Pandangan keliru itu sudah. Macam-macam aja. Harusnya punya mempraktekkan semakin tinggi. Itu diibaratkan seperti halnya padi semakin berisi itu semakin menunduk. Tidak ada kesombongan di sana. Dia ajak puja bakti tidak mau karena katanya bukan levelnya. Diajak berdana makan tidak mau karena itu bukan levelnya. Diajak praktek meditasi menjalankan ini menjalankan itu tidak mau katanya bukan levelnya. Level saya adalah vipassana. Jadi saya pikir-pikir aneh-aneh aja orang ini.
Sopo yo sing ngajarin sampai kayak gitu itu loh. Itu kan. Makanya kalau bagi ibu saudara sekalian bisa menemukan seorang guru pendamping yang baik, itu karma baik bagi ibu saudara sekalian sih. Tapi kalau misalnya tidak ketemu guru yang baik, ya itu karma buruk ibu saudara sekalian. Akhirnya ketemu yang kayak gitu. Gitu. Ya. Baik. Jadi cobalah untuk kita mempraktekkan semuanya yang bisa kita praktekkan. Ya, mau yang baik yang kecil, mau yang besar, bolehlah dilakukan. Dipenuhilah seluruh waktu kehidupan kita ini, setiap detik, setiap menit berbuat baik. Bisa enggak sepanjang hidup kita berbuat baik? Jawabnya, bisa. Sepanjang hidup kita berbuat baik. Misalnya, kalau enggak bisa berbuat baik sepanjang hidup kita, bisa enggak sepanjang tahun berbuat baik? Bisa pastinya. Karena selama 1 tahun itu berapa bulan? 12 bulan. Bisa enggak kalau setahun enggak bisa berbuat baik? Sebulan, 1 bulan full berbuat baik. Bisa enggak? Kalau tidak bisa, dikecilkan lagi. Dalam 1 bulan kan 30 hari. Bisa enggak selama sehari full berbuat baik? Enggak bisa nanti. Dalam 1 hari itu ada 24 jam. Bisa enggak 1 jam full berbuat baik? Enggak bisa Bante tetepan. 1 jam berbuat baik enggak bisa. Dalam 1 jam ada 60 menit. Bisa enggak menit demi menit berbuat baik? Enggak bisa Bante. Masih kelamaan. Bisa enggak 1 detik ini berbuat baik? Enggak bisa Bante. Ya udah mati aja kalau gitu. Jadi istilahnya itu kalau kita hidup tidak bisa menjadi orang baik, lebih itu moto saya, tidak perlu ikut-ikutan. Kalau saya dulu motonya itu begini. Kalau dalam menjalani hidup ini saya tidak bisa berbuat baik, lebih baik saya mati. Kalau saya tidak bisa berbuat baik, lebih baik saya mati. Kalau misalnya tidak mati, harus baik. Harus baik. Harus berbuat baik. Sebisanya, semampunya, sekecil apapun harus berbuat baik. Dalam 1 hari saya harus melakukan kebaikan. Tidak peduli itu besar atau kecil. Kalau 1 detik demi 1 detik berbuat baik. 1 menit itu berapa detik? 60 detik. Dalam 1 detik demi 1 detik, 60 detik, kita sudah 1 menit melakukan kebajikan. Menit demi menit kita berbuat baik. 60 menit, kita sudah 1 jam berbuat baik. Benar enggak? Jam demi jam kita berbuat baik. 24 jam kita bisa berbuat baik. 1 hari 1 malam. 24 jam. Hari demi hari berbuat baik. 30 hari. Bisa 1 bulan kita berbuat baik. Bulan demi bulan berbuat baik. 1 tahun sampai 12 bulan, 1 tahun kita bisa berbuat baik. Tahun demi tahun berbuat baik. Akhirnya sepanjang tahun, sepanjang hidup kita berbuat baik. Jadi kalau ada pertanyaan, bisa enggak sepanjang hidup kita berbuat baik? Jawabnya, bisa. Karena sepanjang tahun, sepanjang hidup kita itu dilewati 1 detik demi detik, menit demi menit kayak gitu. Masa kita enggak bisa sih menit demi menit, detik demi detik berbuat baik? Pasti bisa. Itu ya. Baik, terima kasih. Jadi semakin kita memiliki keyakinan pada Tiratana Buddha Dhamma dan Sangha, tentu semakin penghormatan kita pada pencapaian guru agung kita. Dan tentu dengan kita semakin menghormati beliau, maka semakin kita akan mampu menoladani, mempraktekkan, melaksanakan di dalam kehidupan kita untuk kita bisa memberikan yang terbaik dalam hidup kita, yang terbaik kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Dan itulah pelindungan yang utama dapat kita peroleh dari diri kita sendiri dengan kita memiliki Buddha dalam diri kita, Dhamma dalam diri kita, Sangha dalam diri kita. Pelindungan utama sempurna kita miliki dan telah kita ciptakan dalam diri masing-masing. Itu. Terima kasih. Ya, Bante. Pertanyaan selanjutnya dari Saudara Andrew Yogianto dari YouTube. Namo Buddhaya Bante, bagaimana caranya membedakan mana yang memang benar Dhamma otentik dari ajaran Buddha dengan ajaran kebaikan lain yang ngakunya berasal dari Buddha? Terima kasih.
Baik, Ibu saudara sekalian. Jadi jangan pandangan kita itu tentang ajaran Buddha itu sempit. Dharma itu universal. Dhamma itu ada semuanya di sekeliling kita ini. Jadi Pangeran Siddhartha, Pertapa Siddhartha, bukan orang yang menciptakan Dharma ini. Jadi jangan menganggap bahwa Dharma ini milik agama Buddha. Bukan. Dharma ini ada. Cuma yang bisa menembus, yang mengetahui Dharma ini, pencapaian penerangan sempurna, kesempurnaan kesadaran dari Pertapa Siddhartha. Karena itulah beliau mengetahui itu, melihat itu, dan kemudian menyampaikannya kepada kita. Beliau sendiri sudah melewati melalui jalan ini. Beliau sudah mencapai seberang, pantai seberang, mencapai kesempurnaan. Nah, sesuai dengan dorongan cinta kasih yang beliau miliki, beliau sampaikan kepada kita semua supaya kita semuanya bisa mencapai seperti yang beliau capai. Yang harus diingat Ibu saudara sekalian, guru agung kita itu sudah tahu bahwa kita ini bisa mampu melakukan itu, mempraktekkan itu. Guru agung kita tidak akan mengajarkan sesuatu yang tidak kita bisa praktekkan. Tapi karena bisa dipraktekkan, dan kalau kita mampu mempraktekkan, melaksanakan, membawa kebebasan, maka karena itulah guru agung kita mengajarkan kepada kita semuanya. Tuh ya, jadi Dharma ini sangat luas. Kalau tadi sudah saya sampaikan, Dharma itu meliputi yang benar dan yang tidak benar, yang baik dan yang tidak baik. Itu semuanya Dharma. Jadi kalau kita melakukan kejahatan, berpikir buruk, bertutur kata buruk, berperilaku buruk, melanggar sila misalnya, akibatnya begini, begini, begini. Itu disampaikan juga. Kalau orang mentaati sila, mempraktekkan sila, berpikir, bertutur kata, berperilaku yang baik, maka akibatnya akan semuanya diajarkan. Baik yang menyebabkan perbuatan buruk yang menyebabkan penderitaan, perbuatan baik yang menyebabkan. Itulah guru agung kita ini menyampaikan di alam kita ini, menurut ajaran Sang Buddha, menurut kitabnya, ada 31 alam kehidupan. Bukan hanya 3 alam. Bukan hanya ada alam manusia, alam surga, alam neraka. Ada 31 alam kehidupan. Guru agung kita sudah mengetahui itu. Melihat itu. Dan menyampaikannya kepada kita. Dan kalaupun misalnya mau surga, neraka, segala macam, itu juga tidak harus setelah meninggal dunia kita merasakannya. Hidup sekarang pun juga sudah kita bisa nikmati surga neraka itu. Mohon maaf ini agak guyonan ya. Kemarin itu waktu pergi ke Pekalongan, saya tanya sama ibu-ibu. Ibu sekalian, tahu enggak surga itu apa? Ada seorang ibu-ibu menjawab, saya tahu Bante, surga itu turun neng kasur, mangani sego, itulah surga. Gampang kan? Artinya bahasa Jawa, bahasa Indonesianya, surga itu tidurnya di kasur, makannya nasi. Makannya sego, itu surga. Jadi untuk mendapatkan surga, merasakan surga tidak harus meninggal dunia. Rasa tenang, rasa damai, rasa bahagia di mana kita bebas dari kebencian, keserakan, kebodohan, itu surga. Di mana hidup kita berguna, bermanfaat, bisa memberi, membantu, menolong orang lain, dan bahagia melakukan itu, itulah surga. Dan guru agung kita mengatakan, hidup sekarang surga, meninggal dunia pun juga surga. Pelaku kebajikan akan mendapatkan surga di kedua alam. Surga itu apa sih? Surga itu rasa bahagia. Neraka itu rasa menderita. Dan surga setiap hari, setiap waktu juga kita bisa rasakan. Setiap hari, setiap waktu kita bisa bahagia. Setiap hari, setiap waktu kita juga menderita. Bahagia karena apa? Karena perbuatan baik yang kita lakukan. Menderita karena apa? Karena perbuatan buruk yang kita lakukan. Itu. Maka ciptakanlah surga di dunia ini. Sebelum kita menciptakan, merasakan surga setelah meninggal dunia. Tapi banyak juga orang yang tertarik dengan janji surga.
Wes, ndak usah berbuat baik lah, ndak usah sembahyang, ndak usah semedi, ndak usah berdana, begini begitu. Yang penting kita yakin, percaya, serahkan kepada Yang Maha Kuasa. Itu hak prerogatifnya Yang Maha Kuasa. Nanti begitu Anda serahkan kepadanya, nanti di sana sudah dijamin masuk surga. Nah, memang buktinya setelah meninggal dunia tidak ada yang bangun lagi demonstrasi. Makanya menganggapnya benar-benar masuk surga. Karena belum tentu juga kan. Nah, makanya sebelum kita benar-benar apakah benar masuk surga atau tidak, yang penting hidup sekarang itu loh. Hiduplah yang rukun, damai, bahagia, saling mencintai, saling menyayangi kepada semua orang, kepada semua makhluk. Tidak usah mencari kebahagiaan dengan cara mengorbankan orang lain, makhluk lain yang sama-sama ingin hidupnya bahagia. Itu ya. Jadi Dharma itu sangat luas sekali. Di apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita bau, apa yang kita kecap, apa yang kita sentuh, semuanya Dharma. Asalkan kita memiliki kesadaran. Ya. Jadi dengan seseorang memiliki kesadaran, dia akan mengetahui Dharma. Begitu dia mengetahui Dharma dan hidup sesuai dengan Dharma, maka ia akan bebas dari penderitaan. Kalau memang yang dipraktekkan itu adalah Dharma yang benar, maka ia akan mampu mengikis kotoran batinnya dan semakin hari semakin perilakunya, perbuatannya semakin baik dan semakin bahagia. Semua kotoran batinnya semakin terkikis. Tapi kalau yang dipraktekkan itu dharma adharma, yang tidak baik tadi, tentu dari waktu ke waktu ya resah, gelisah, khawatir, takut, cemas, menderita, tersiksa, hidupnya semakin buruk, semakin buruk. Karena dia mempraktekkan dharma yang adharma. Ngerti ya dharma yang adharma tadi? Karena tadi dharma itu meliputi baik atau tidak baik, semuanya diajarkan. Orang yang berbuat baik akibatnya seperti ini, semakin baik surganya semakin tinggi, semakin lama masa hidupnya. Begitu meninggal dunia semakin buruk perbuatannya, semakin rendah alam kehidupannya, semakin lama masa hidupnya di alam rendah itu. Ya, jadi itu adalah adharma. Tapi semuanya itu adalah dharma. Ngerti ya maksud saya ya? Oke, terima kasih. Jadi bagi orang yang punya keyakinan lain pun, kalau dia suka memberi, suka berdana, dia juga akan memetik dari kebaikan yang dia lakukan dengan berdana tadi. Hidupnya sukses, lancar usahanya, begitu meninggal dunia terlahir di alam surga dengan keindahan surgawi, itu dia dapatkan juga. Jadi jangan menghai bahwa hanya umat Buddha yang kalau berdana nanti akan makmur hidupnya, kalau melakukan kebajikan begini begitu nanti mau masuki alam surga. Hanya umat Buddha. Oh tidak. Orang yang bukan umat Buddha pun kalau dia memiliki kebajikan, sandang, pangan, papan terpenuhi dengan baik. Sehat, kuat, memiliki usia yang panjang. Dia akan ketemu orang-orang yang baik. Kalaupun meninggal dunia juga terlahir di alam surga. Itu dharma itu universal. Tahu universal? Universal itu bukan milik agama si A, si B, si C, bukan. Tapi universal ini diketemukan oleh guru agung kita. Karena beliau memiliki kesadaran yang sempurna. Karena memiliki kesadaran yang sempurna, Buddha itu katanya kan sadar. Memiliki kesempurnaan di dalam kesadaran, maka karena itulah beliau bisa mengetahui, oh makhluk ini lahirnya cacat. Kenapa kok bisa cacat? Oh, dalam kehidupan masa lalunya dia suka menyiksa, suka membunuh. Makanya begitu dia lahir dalam kondisinya seperti ini. Oh, orang ini lahirnya miskin. Kenapa kok dia lahirnya miskin? Oh, dalam kehidupan masa lalunya dia ini tidak suka berdana, tidak suka memberi, tidak suka membantu. Makanya hidupnya kesusahan, kesulitan dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya.
Oh, orang ini lahirnya miskin, sakit-sakitan, cacat lagi. Oh, dalam kehidupan masa lampaunya selain dia tidak suka berdana, jadi artinya penderitaannya bertubi-tubi lah gitu. Oke, makasih. Iya. Baik, Bante. Pertanyaan selanjutnya dari saudari Teresia Angkawijaya dari YouTube. Apakah boleh kita percaya pada ramalan zodiak melalui kartu tarot dan bagaimana pandangan agama Buddha tentang hal itu, Bante, tentang ramalan? Demikian. Ramalan lewat kartu tarot lagi. Lawang yang punya kemampuan aja ngeramal nggak pernah bisa tepat. Kenapa? Segala sesuatu yang belum terjadi itu bisa berubah karena adanya kondisi. Misalnya kartu tarot mengatakan kamu nanti hidupnya begini begitu segala macam. Kalau kemudian setelah diramalkan yang jelek-jelek dan kemudian kita, wah sudah diramalkan jelek kayak gitu ya saya. Wah gimana ya? Cuma gimana-gimana tanpa melakukan apapun, tanpa mengupayakan apapun yang tentu memiliki nilai kebaikan, itu benar-benar terjadi seperti itu. Tapi kalau seumpamanya ada kondisi, oh saya diramalkan melalui kartu tarot hidupnya susah sulit begini-begini. Akhirnya setelah itu kita berbuat baik begini-begini. Dengan kondisi yang kita lakukan, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, harusnya begitu, tapi tidak terjadi begitu. Makanya apa? Segala sesuatu yang belum terjadi bisa berubah karena adanya kondisi. Tapi kalau misalnya tidak ada kondisi yang kita lakukan, bisa saja kita itu hidupnya benar-benar akan begitu. Susah. Misalnya anak orang yang malas sekolah, malas kuliah, malas kerja. Kamu nanti hidupnya di usia tua terlunta-lunta, susah. Dikatakan begitu. Kenapa? Melihat kondisinya memang orangnya malas sekolah, kuliah aja enggak mau, kerja enggak mau. Akhirnya benar-benar terlunta-lunta hidupnya di usia tuanya. Gitu. Tapi kalau setelah dibilang, nanti kamu hidupnya di usia tua terlunta-lunta. Kalau kamu seperti ini. Tapi kalau kamu mau berubah, kamu nanti akan tidak demikian. Jadi ini tidak terlepas dari hukum sebab dan akibat. Karena adanya kondisi sebab, maka menyebabkan segala sesuatu bisa berubah. Yang tidak bisa berubah itu apa? Yang tidak bisa berubah itu apa yang sudah pernah kita lakukan. Itu tidak bisa berubah, yang sudah-sudah itu. Oh, Bante, saya mau memperbaiki masa lalu saya. Gimana caranya coba? Banyak orang berpikir mau memperbaiki masa lalunya. Gimana caranya? Kalau memang bisa, saya juga mau ditarik masa lalunya, diputar waktunya. Tidak bisa. Semua yang sudah kita lakukan ya sudah bisa kita lakukan. Itu bisa diibaratkan bagaikan anak panah yang sudah kita lepaskan dari busurnya, tinggal hanya menerima akibatnya, gitu. Ya. Jadi dulu ada satu cerita. Pernah cerita ya belum ya saya ya. Saya dulu pernah diramalkan oleh seorang peramal di Wat Bowon di kota Bangkok. Selesai pindah patah, ada orang yang suka ngeramal-ngeramal begitu. Saya dipanggil, Bante ke sini. Ada apa Pak? Begitu saya dilihat, pakai tangan, pakai jari-jari. Wah, Bante, usianya tidak panjang. Bante usianya 5 tahun, mampu bertahannya kurang lebih 5 tahun lagi kayaknya. Ketir-ketir dalam hati. Hidup masih makan sambal pecel enak, dibilang 5 tahun lagi saya mati. Dan itu bukan sekali, tapi beberapa kali. Waktu itu dalam perjalanan juga dengan guru saya, mampir di SPBU. Nah, ada orang naik sepeda ontel. Beliau bilang, Bante, saya boleh ngelihat tangannya Bante? Kenapa emangnya? Enggak, saya pengen lihat aja.
Saya sodorkan, dilihat. Wah, Bante, bahaya Bante, usianya pendek. Orang dua ngomong begitu. Orang tua mengatakan katanya usia saya pendek. Nah, buktinya sampai sekarang saya masih hidup, tapi Fortuner di lereng Gunung Lawu. Di Tawangmangu itu jurangnya dalam-dalam itu. Jadi waktu itu berangkat ke sana, mau ke pertapaan Pringgorani, mau kurang lebih 1 kilo lagi sudah sampai di pos rumah warga. Tapi karena sopirnya ngantuk, mobilnya ini tahu-tahu sudah ke rumput-rumput di pinggir jalan. Karena dia panik, dia banting ke kiri, ke kanan. Setelah dibanting ke kanan, dalam kondisi kecepatan yang tinggi, dia bingung lagi, banting lagi ke kiri. Ini mobilnya dalam kondisi jalannya kencang, banting lagi di kanan sambil diinjak rimnya. Mobilnya terbang, kayak di film-film itu. Pak geluduk 2 kali, 3 kali mau jungkir balik gitu. Nah, untungnya sedikit lagi kurang lebih jarak 1 meter gitu, itu ada tiang listrik. Kalau sedikit lagi maju, tewaslah kita. Nah, gelundungnya itu cuma 2 kali. Coba kalau sampai 3 kali terjun ke jurang itu, pasti 3 almarhum Bante Teja yang ada. Itu kan. Tapi ternyata ya kondisi karma baik mendukung, sehingga karma baiknya masih melindungi. Nah, waktu itu baru cukuran masih gilap begini, saya duduknya di paling kiri, di pintu sebelah kiri. Karena mobilnya terbalik-balik, itu kacanya sekelilingnya pecah semua. Nah, sehingga waktu itu banyak sekali kaca-kaca yang nempel-nempel di kepala sama di tangan kanan saya. Saya sedikit agak heran. Tangan kanan saya ini harusnya aman. Yang harus terluka itu bagian kiri. Karena saya duduknya di dekat pintu sebelah kiri. Tapi kok banyak yang nengket di tangan kanan. Nah, waktu kondisi mobilnya sudah kondisi tengkurap, kondisi normal begini, tapi sudah pecah kanan kiri kacanya, saya teringat kalau di film-film itu kalau ada gelundung itu mobilnya pecah. Saya usir orang-orang, ayo cepetan keluar, nanti mobilnya meledak gitu kan. Tapi setelah saya ngusir mereka, orang-orang pada panik, kenapa Bantenya enggak keluar? Akhirnya ada yang datang, Bante, kenapa enggak keluar Bante? Perlu saya gendong Bante? Oh tidak perlu, saya bilang. Kenapa Bante tidak keluar? Tolong carikan sandal saya dulu. Jadi orang sudah panik, saya cuma pikirnya nyari sandal. Kenapa cari sandal? Karena banyak kaca-kaca yang pecah. Jadi kalau saya keluar dalam kondisi begitu, takutnya nginjek-nginjek kaca-kaca pecah tadi. Setelah saya keluar, saya sambil mengeluarkan kaca-kaca pecah itu, saya mau pingsan waktu itu rasanya. Bentar-bentar rasanya kok banyak kunang ya, saya mau pingsan kayaknya. Jadi tidak kayak orang-orang kalau mau pingsan langsung peleprek gitu. Jadi saya mau pingsan itu, kayaknya saya mau pingsan ini. Saya nyari tempat nyaman dulu. Nah, waktu itu saya teringat, waktu jadi umat, saya itu pembantai makhluk hidup. Jadi suka mancing. Kalau memancing itu, pegang kepalanya. Atau pegang ekornya, banting, pak gitu kan. Makanya pikir-pikir, karma buruk saya berbuah. Kepalanya binju semua, tangannya yang buat membantai itu juga luka-luka semua. Jadi artinya bahwa karma buruk waktunya berbuah, ya berbuah juga. Tidak harus orang lain yang bikin berbuah kan. Tapi pastinya berbuah. Dan kenyataannya ramalan tadi memang hampir benar. Harusnya 5 tahun sudah tewas, tapi ternyata karena kondisi kebajikan yang ada, kemungkinan membuat harusnya tewas, tidak tewas, cuma luka saja. Kalau dibilang materinya rusak, ya iya, karena mobil baru
baru keluar kemudian dipakai bejut semua, rusak semua gitu kan. Tapi ya nyawa masih selamat karena adanya kondisi karma baik. Jadi tidak usah percayalah dengan kondisi-kondisi begitu, sikapi aja dengan bijaksana lah gitu ya. Kalaupun diramalkan dengan baik, tetap hati-hati, tetap melakukan kebaikan-kebaikan. Kalaupun misalnya diramalkan yang buruk-buruk, ya tetap berbuat baik. Pokoknya berbuat baik itu is the best lah. Tidak ada yang lebih baik daripada kebaikan itu ya. Baik, makasih. Baik Bante, pertanyaannya lagi dari YouTube, dari saudari Widicita. Selamat malam Bante, bagaimana cara mendidik anak supaya konsentrasi dalam belajar? Terima kasih Bante, mohon masukannya. Supaya anak bisa konsentrasi dalam belajar. Kalau ada anak nangis, biasanya kita kasih mainan supaya anak ini suka dengan mainan dan dia diam. Satu mainan tidak diam, cari mainan yang lain. Cari mainan yang lain tidak diam, cari yang lainnya lagi. Kalau dia menemukan mainannya, maka dia akan main mainannya itu dan dia diam. Ini sebenarnya kalau ngomong-ngomong kayak gini, sebenarnya kayak kita melakukan meditasi juga. Meditasi itu harus melihat karakteristik dari kondisi pikiran kita. Lihat diri kita sendiri, pikiran kita sendiri. Karakternya kayak apa, bagaimana. Nah, anak juga begitu. Tidak perlu dipaksakan supaya anak itu sesuai dengan keinginan kita. Kasihan mereka, tertekan mereka. Lebih-lebih, coba Ibu saudara sekalian perhatikan. Guru saja, ada guru IPA, ada guru IPS, ada guru bahasa, ada guru seni, mereka mahir satu bidang. Kemudian mengharapkan siswanya menguasai semua bidang. Padahal gurunya sendiri hanya menguasai satu bidang. Itu permainan yang tidak cocok saya rasa. Kita menginginkan anak-anak kita itu menjadi multifungsi. Semuanya bisa, semuanya mampu gitu kan. Tapi mereka akan tertekan dengan keinginan-keinginan kita. Jadi, lihat anak kita ini, kesukaannya di bidang apa. Nah, kalau sukanya di bidang tertentu, belajar tertentu, fokus di situ. Nanti dia akan sukses di bidangnya itu. Ya. Jadi, istilahnya negara ini bisa menjadi besar, terbangun kuat kokoh, itu karena adanya orang-orang yang mampu menguasai bidangnya masing-masing dan mampu mempersembahkan untuk kemajuan dari bangsa negara ini. Itu. Jadi apa? Artinya bahwa tidak perlu memaksakan keinginan kita kepada sang anak. Tapi kalau anak memiliki kesukaan, minat belajar di bidang tertentu, fokus di sana tidak apa-apa. Ada satu cerita di Jakarta, ya semoga beliaunya tidak mendengar ceritanya, tapi saya tidak sebutkan namanya. Suami istri sebagai dokter gigi. Beliau membikin klinik-klinik, banyak sekali kliniknya. Beliau memiliki anak tunggal, laki-laki. Suami dokter gigi ini menginginkan anaknya kalau tidak mau melanjutkan, siapa yang akan melanjutkan? Pikirnya kan begitu. Makanya anaknya diminta untuk kuliah kedokteran, dokter gigi. Tapi anaknya ini suka di elektronik. Dia suka sekali fokusnya di elektronik. Tidak suka di kedokteran seperti harapan orang tuanya. Orang tuanya kirim ke luar negeri. Kuliah di sana, kedokteran di sana. Namanya orang tidak senang, dipaksa untuk mengerjakan itu, yang terjadi apa? Dia tertekan dia. Ya kuliah sih kuliah, tapi tidak mendapatkan ilmu. Jadi dia terpaksa melakukan itu, tertekan melakukan itu. Akhirnya dia stres anaknya ini. Pulang dalam kondisi stres. Tidak dapat ilmu, tidak dapat ijazah, tapi malah stres. Karena harapan keinginan dari orang tua yang memaksakan kepada anaknya. Jadi, cobalah
Misalnya sebelum melakukan belajar, meditasi dulu lah, boleh. Biasanya kalau pikiran kita itu tenang, damai, ini bisa fokus. Belajar apa saja mudah untuk nyantol. Tapi kalau pikiran kita kalut, suruh belajar, ditekan oleh orang tuanya, harus belajar ini, belajar itu. Wah, susah, baca sih baca, cuma lewat aja, tidak ada yang nyantol sama sekali. Belajar sih belajar, tapi tidak ada yang dia mengerti. Tapi kalau dia misalnya diajak baca doa dulu, baca parita dulu, meditasi dulu sebentar, lah 10 menit atau 5 menit tidak apa-apa. Namanya juga anak-anak kan. Nanti kalau pikirannya tenang, diajak untuk belajar, saya rasa akan mudah untuk membantu mengerti, memahami dari pelajaran yang dia pelajari. Di negara-negara tertentu itu meditasi sudah menjadi menu utama sebelum proses belajar mengajar. Nah, maka coba aja diterapkan begitu. Semakin dipaksakan, anak semakin stres, kasihan dia. Jadi diibaratkan benang itu semakin ditarik bisa putus itu benangnya, senarnya. Kasihan anak kita. Tapi kalau dibiarkan saja, itu ya nanti tidak benar juga. Tapi kita perlu untuk mendampingi, mengarahkan, memotivasi. Ya, jadi kalau misalnya memang fokusnya di bidang A, ya sudah A, difokuskan di sana, dicarikan solusinya gimana supaya dia sukses di bidang A itu, begitu. Tidak harus semua ilmunya bisa dikuasai. Gurunya aja tidak menguasai semua ilmu, masa muridnya dipaksa menguasai semua ilmu? Kan enggak fair permainannya. Saya tidak bermaksud untuk membela anak ya, tapi ya ngono yo ngono, tapi yo ojo ngono lah. Itu nanti anak-anak bisa menjadi stres gara-gara keinginan kita paksakan kepada anak-anak supaya anak-anak sesuai dengan keinginan harapan kita. Gitu ya. Malam Bante, Namo Buddhaya, apabila ada orang yang punya hutang kepada kami dan tidak mau bayar sampai saat ini, gimana cara menyikapinya? Hidup dengan cara hutang sudah tidak sesuai dengan dharma. Ya, hutang. Jadi ada 4 macam jenis kebahagiaan. Bahagia dikala kita memiliki sandang, pangan, papan yang kita peroleh dengan cara yang benar. Kemudian 2, bahagia bisa menikmati, bisa menggunakan, bisa memanfaatkan untuk hal-hal yang berguna, bermanfaat bagi diri sendiri, untuk mewujudkan baktinya sama orang tua, untuk keluarga, untuk berbuat baik di tempat-tempat ibadah kepada orang-orang yang membutuhkan. Ini namanya bahagia, bisa menggunakan, bisa memanfaatkan. Kemudian yang ketiga, bahagia hidup tanpa utang. Yang keempat adalah hidup bahagia tanpa tercela. Nah, berkenaan dengan kita diutangi orang. Ada orang mengalami kesusahan, kesulitan, utang sama kita. Ya, kita di dalam Buddhis ini diajarkan untuk berdana. Memiliki kemurahan hati. Di dalam ekonomi Buddhis, ada penghasilan kita dibagi menjadi 4 bagian. 1/4 bagian kita gunakan untuk kebutuhan sehari-hari. 1/4 bagian digunakan untuk menambah modal usaha. Yang 1/4 bagian digunakan untuk berbuat kebajikan. 1/4 bagian digunakan untuk ditabung dikala kita sewaktu-waktu membutuhkan. Nah, kalau kita ada orang kesusahan, kesulitan, bisa gunakan 25% ini kepada orang itu. Tidak usah pinjem, ini saya kasih kamu. Semoga ini berguna, bermanfaat, segera membebaskan dirimu dari kesusahan, kesulitan. Itu dikasih 25%. Kalau enggak rela 25%, ya 5% seikhlasnya, setulusnya untuk memberi kepada mereka lah gitu. Nah, tapi kalau misalnya dia berpikir untuk tetap menghutang, ya udah diutangin juga enggak apa-apa. Tapi kewajiban kita untuk menagih sesuai dengan perjanjiannya.
Perjanjiannya misalnya 1 bulan saya akan kembalikan, ya udah datang, gimana sudah 1 bulan? Oh belum ada. Oh ya sudah. Sampai kapan Bante kita harus bersabar begitu? Ya sampai kapanpun lah boleh. Kemudian ya tanggung jawab kita adalah menagih. Dan tanggung jawab yang berutang tadi adalah membayar. Kalau tidak dibayar Bante, ya daripada kita marah, emosi, jengkel, materi sudah tidak kembali, ya sudahlah kita memaafkan dia. Semoga bahagia, begitu kan? Kita relakan saja, kita fokus untuk mencari rezeki dari cara yang lain. Mungkin dulu kita juga pernah berutang tapi lupa membayar. Sehingga ada saat ini orang berutang sama kita dan dia tidak mau mengembalikan. Gitu. Ya, jadi tugasnya kita adalah menagih, dan bagi orang yang berutang tadi adalah membayar utangnya. Kalau kita mau sabar menanti, ya silahkan dilakukan, ditagih, setiap hari, setiap waktu, setiap saat juga bareng, sesuai kalau memang berkenan. Tapi ya kalau memang tidak berkenan dan bahkan tulus ikhlas melepaskan, ya sudahlah. Ya sudah, tidak usah dikembalikan, semoga berguna, bermanfaat dalam hidup Anda. Semoga saya sendiri juga segera terbebas dari kesusahan, kesulitan, penderitaan saya, dan saya menjalani hidup dengan lebih baik lagi. Begitu kan? Bisa melepaskan lebih baik daripada kita mengharap tapi tidak pernah kembali. Sudah ketenangan, kedamaian terganggu, materi tidak balik, lebih baik ya sudahlah dilepaskan. Yang penting tenang, damai, bahagianya ini tidak hilang. Nah, yang dicari dalam hidup kan ketenangan, kedamaian, kebahagiaan. Bukan hanya sekedar materi. Gitu ya.